Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat program C++, yaitu program jam, menit, dan detik. Langsung saja kita ke soalnya. Soalnya di sini adalah buatlah program jam, menit, dan detik. Kemudian ditambah A jam dikurang B menit dan ditambah A plus B dikali A dikali B detik. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya sudah mempunyai codingannya. Yang pertama itu ada include IOStream, yaitu header dari pemrograman C++ yang digunakan, di mana include adalah sebuah pengarah untuk meletakkan kode pada header file, dan file header yang digunakan adalah IOStream. Dan fungsi-fungsi yang ada pada IOStream ada cout, cin, dan endlin. Kemudian ada using namespace std. Itu merupakan perintah untuk memberitahu bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian ada inMain. InMain adalah fungsi utama yang biasanya ditandai dengan kurung kurawal. Oke, langsung saja di sini ada variabel yang bertipe data integer. Ada jam, menit, detik, A, dan B. Kemudian, untuk cout-nya atau keluaran, ada masukkan jam, yaitu dari 0 sampai 23. Kemudian untuk cin atau fungsi yang dibaca untuk membaca variabel yang kita masukkan pada cout itu menggunakan jam, karena kita akan mengeluarkan jamnya. Kemudian untuk menit dan detik sama seperti jam. Kemudian ada cout lagi untuk memasukkan nilai A atau jam yang ditambahkan. Kemudian untuk memasukkan nilai B itu menit yang dikurangi. Kemudian di sini saya memasukkan variabel lagi yang bertipe data integer, yaitu detik dengan huruf depan kapital. Ini hanya untuk membedakan antara detik yang ini dengan detik yang sebelumnya. Kemudian detik yang ini yaitu sama dengan A plus B. Kemudian untuk selanjutnya, ini merupakan tambahkan jam ke A, maaf, tambahkan A ke jam dan simpan kembali di jam. Kemudian untuk yang menit, tambahkan B ke menit, kemudian simpan nilai ke menit. Untuk kondisi pertama, yaitu jika detik kurang dari 0, maka tambahkan 60 untuk menit dan simpan nilai kembali ke menit. Dan menit sama dengan -1. Kemudian untuk kondisi kedua, jika menit kurang dari 0, maka tambahkan 60 pada menit, kemudian simpan nilai kembali ke menit. Dan jam sama dengan -1. Kemudian yang selanjutnya, yaitu dengan detik dengan huruf kapital, ditambahkan dengan detik yang depan. Kemudian untuk kondisi pertama itu,
jika detik lebih dari sama dengan 60, maka detik per 60 ditambah menit. Dan yang kedua yaitu 60 modulus sama dengan detik. Dan untuk kondisi yang kedua, jika menit lebih dari sama dengan 60, maka menit per 60 ditambah jam untuk mencari nilai jam, dan untuk mencari nilai menit, yaitu dengan 60 modulus sama dengan menit. Kemudian untuk yang selanjutnya ini hanya untuk mengingatkan bahwa kita menggunakan jam dengan ketentuan 24 jam. Kemudian untuk siotnya yaitu waktu setelah operasi. Ada jam, menit, dan detik. Kemudian untuk outputnya kita memasukkan jam. Misalnya 2. Untuk menit kita masukkan 5. Dan untuk detik kita masukkan 3. Dan untuk nilai A memasukkan 3. Dan untuk nilai B dimasukkan 2. Waktu setelah operasinya yaitu 5 jam, 3 menit, dan 8 detik. Kemudian untuk flowchart di sini ada oval untuk start dan end. Kemudian ada untuk menginputkan data atau jajar genjang. Di sini ada jam, menit, detik, A, dan B. Kemudian ada persegi panjang untuk prosesnya, yaitu jam sama dengan jam plus A, menit sama dengan menit min B, dan detik sama dengan A plus B. Kemudian ada kondisi pertama, yaitu jika detik kurang dari 0, maka jika true atau benar, dia akan muncul operasi selanjutnya, yaitu proses. Di sini ada menit sama dengan 60 ditambah menit, dan detik 1 dikurang detik. Dan jika ini benar, maka akan selesai. Kemudian, jika kondisi pertama false atau salah, maka akan lanjut ke kondisi kedua. Jika kondisi pertama salah atau false, maka dia akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu menit kurang dari 0. Jika true atau benar, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mencari nilai menit sama dengan 60 plus menit, dan jam sama dengan 1 min jam. Kemudian dia akan langsung selesai. Lingkaran di sini untuk menyambungkan flowchart dari satu halaman ke halaman yang lain. Untuk kondisi ketiga, yaitu ada detik besar lebih besar sama dengan 60. Ketika true atau benar, dia akan ke sini yaitu mencari nilai menit sama dengan menit per detik plus menit. Dan detik sama dengan 60 modulus detik. Untuk kondisi keempat, itu ada menit lebih besar dari sama dengan 60. Kemudian ketika dia true, dia akan mencetak nilai jam sama dengan menit per 60 ditambah jam, dan menit sama dengan 60 modulus menit. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah proses,
yaitu jam sama dengan 20 modulus jam. Kemudian untuk outputnya itu ada jam, menit, dan detik. Kemudian N, selesai. Dan untuk pseudocode-nya, yang pertama itu ada variabel, masukkan jam, menit, detik, A, B, dan detik dengan huruf kapital yang bersifat integer. Kemudian ada begin dan dan write-len untuk memasukkan eh, jam, menit, dan detik. Kemudian untuk readline itu untuk menyesuaikan. Kemudian untuk nilai A dan nilai B sama seperti yang di atas. Kemudian yang selanjutnya itu ada detik dengan huruf kapital yang menyimpan A plus B. Kemudian jam yang menyimpan jam plus A. Dan menit yang menyimpan menit min B. Kemudian untuk if detik kurang dari 0 dan begin, menit yang menyimpan menit plus 60 dan menit yang menyimpan menit min 1. Kemudian selesai untuk if yang pertama. Kemudian lanjut untuk if yang kedua, yaitu ada if menit kurang dari 0, kemudian mulai atau begin. Selanjutnya untuk menit yang menyimpan menit plus 60 dan jam yang menyimpan jam min 1. Kemudian selesai untuk kondisi yang kedua. Selanjutnya, untuk mencari nilai detik, yaitu dengan detik plus detik huruf kapital. Selanjutnya, untuk kondisi yang keempat, yaitu if detik lebih besar sama dengan 60. Kemudian, begin atau mulai. Dan menit yang menyimpan menit plus detik dikali 60 dan detik yang menyimpan detik dibagi 60 dan selesai untuk kondisi yang ketiga. Kemudian untuk kondisi yang keempat yaitu menit lebih besar sama dengan 60, kemudian begin atau mulai, dan jam yang menyimpan jam plus menit dikali 60 dan menit yang menyimpan menit dibagi 60. Kemudian selesai untuk kondisi yang keempat. Kemudian untuk jam yang menyimpan jam dibagi 24. Dan yang terakhir untuk right learn itu waktu setelah operasi. Ada jam, menit, dan detik. Kemudian N untuk selesai programnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai program membuat jam, menit, dan detik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.